monggo. Ini kopi Banjar semua. Ini dari Kebumen kok Banjar. ya, Tanah Raksan, Pak. Oh iya. Kopi Kebumen. Pesta Kopi Kebumen. Pesta kita semua. Boleh tepuk tangan buat teman-teman dari Kopi Kebumen. Ya kan yang dicari kan yang susah-susah, jangan yang gampang mulu pengen. Selagi ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Kita minum dulu, Ge. Kita minum dulu dong. Bikinan dari Bapak pembina dan juga dari Bapak disambut luar biasa. Seruput Kita dulu minum. dong. Aduh, melek gua. Makin semangat. Halo Bor, pecinta kopi di seluruh Indonesia. Hari ini kita sedang mengikuti kegiatan Pesta Kopi di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini diinisiasi oleh pecinta kopi Kebumen, terutama teman-teman roaster di wilayah Kabupaten Kebumen. Kegiatan kali ini selain didukung sepenuhnya oleh Jarum Super dan juga didukung sepenuhnya oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dan bahkan teman-teman untuk kegiatan ini langsung disupport oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang hadir secara pribadi untuk ikut meramaikan pesta kopi di Kabupaten Kebumen. Oke, pesta kopi Kabupaten Kebumen, pesta kopi kita semua. Kegiatan kali ini tentunya sangat positif sekali untuk membangun motivasi teman-teman milenial semuanya pecinta kopi untuk selalu berkegiatan dan menambah pengalaman serta untuk meramaikan kegiatan perkopian di Indonesia. Dan kegiatan ini sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman milenial terutama di Kabupaten Kebumen, sehingga mereka meramaikan kegiatan ini secara bersama-sama untuk bisa menambah kemampuan mereka ya. Jadi di kegiatan ini ada fun battle brewing, yaitu agar bisa mengasah kemampuan dari teman-teman pencinta kopi untuk teknik brewingnya, sehingga semakin hari kemampuannya akan semakin baik. Dan kali ini teman-teman semuanya didatangkan juri-juri hebat loh. Ada Pak Andri dari Temanggung, ada dari Jogja dan Purwokerto. Mereka adalah para master di bidang kopi. Dan mari kita ikuti keseruan kegiatan kita hari ini. Sambutan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Banyak peluang untuk usaha kopi. Saya tantang anak-anak muda tidak hanya kafe yang modern di kota, kafe di tepi jalan, kafenya Pak Tikno. Mana Pak Tikno? Nah, kafenya Pak Tikno ternyata di pinggir waduk Wadas Lintang, nggih Pak Tikno? Iya, kafenya Pak Tikno yang luar biasa. Semoga ini menginspirasi teman-teman muda yang lain untuk bisa mendirikan kafe. Tidak hanya kafe di kota, tapi kafe kita di dekat kebun kita pun bisa. Pak Tikno gitu Pak Tikno ya. Oke, Pak Tikno contoh anak muda yang belum berusia 40 tahun. Artinya anak-anak muda yang hari ini belum 30 tahun masih ada waktu 10 tahun untuk seperti Pak Tikno dan lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Dan didampingi teman-teman penyuluh yang ada di lapangan. Salah satu contohnya nggak tahu, Pak Aris masih ada? Saya Apa udah pulang? Saya Pak. Mana Pak Aris? Wah, Pak Aris malah di depan saya ini. Ini penyuluh yang dari Magelang. Juga memberikan dampingan kepada para petani kopi di Magelang, di tempatnya. Jadi kami tidak kehabisan tenaga untuk mendampingi para petani kopi di Jawa Tengah. Di Kebumen siap, di Magelang oke. Di Temanggung jalan, di Wonosobo yes. Pada prinsipnya kami ada untuk melayani panjenengan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga teman-teman berbangga diri menjadi petani, berbangga diri untuk menjadi petani kopi, dan tidak kalah pentingnya
jangan hanya menjual kopi seger, tapi bila perlu dalam cangkir yang hanya bermodal 10 gram kopi bubuk. Dan kalau di kafe harganya sudah lebih dari 30.000. Tapi kalau kafenya Pak Tikno cukup berapa Pak Tikno? 10.000. Artinya untuk 1 kilo kopi bubuk jadi berapa Pak Tikno? 100 Pak. Banyak ya, jadi banyak Pak Tikno. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung merapat ke depan, kita nyeduh bareng, siapapun boleh. Boleh, dan kalian pun boleh mengambil, silakan tanpa dipungut biaya apapun. Boleh Dan ngambil nih? boleh Jadi, ngambil dong. Gege boleh ke depan. Dan ini pasti kopi weekend dari Pak Hadi dan juga Pak Bayu. Saya yang minum jadinya nih. Terima kasih loh Pak, udah diseduhin loh Pak. Kapan lagi dong dibikinin kopi sama Pak Hadi? Buat kalian boleh ngambil kopinya yang udah diseduh, silakan. Dan juga yang masih mau tepuk tangannya teman-teman untuk Pesta Kopi Kebumen. Ditahan, tuang untuk dokumentasi. Sebagai simbolis bahwa acara ini telah diresmikan dan berjalan dan semoga sesuai dengan rencana. Seperti itu Mbak Kike? Iya, sesuai dengan rencana, lancar ke depannya. Dan buat teman-teman semua, acara Pesta Kopi Kebumen ini 2 hari ya Mas Vicky ya. 2 hari, kita sampai hari Minggu malam. Dan itu adalah salah satu simbolis. Dan kalian juga harus menikmati kopi Pesta Kebumen. Boleh tepuk tangan untuk Pak Bayu dan Pak Hadi. Pesta Kopi Kebumen. Pesta. Ya, itu salah satu simbolis kita untuk di acara Pesta Kopi Kebumen kali ini bahwa kita itu resmi dan siap untuk menikmati dan siap untuk dibagi sebanyak 2022 cup kopi, mantap lokal. banget. Siap nggak lambung kalian untuk menampung sebanyak itu? Banget. Dan kalian itu luar biasa banget ya. Mana nih, udah pada ngopi belum? Yang belum dapat kopi siapa? Saya. Saya juga belum. Nanti kita Iya. Tapi gimana? Sudah pada ngopi belum? Rasanya setelah ngopi gimana? Enak. Enak lah. Terus yang ikut juga bisa tanyakan ke panitia yang pengen. Pesta Kopi Kebumen. Pesta kopi kita semua. Ini kurang semangat juga nih kok kayak ngomongnya. Jadi agak. udah ngopi belum kok? Belum. Oh, belum pantes. Nanti kita ngopi bareng di sini. Coba mungkin biar lebih semangat lagi. Oke. Pesta Kopi Kebumen. Pesta kita semua. Semangat luar biasa. Dan ini Wanda sendiri dari. Nah ini saya nggak tahu dari mana, tadi belum lihat, cuma saya tulis ABC. Jadi cupping ini sebenarnya lebih baik kalau kita nggak tahu ini kopi apa, jadi kita netral gitu. Oh gitu ya. Tapi ini kita bacain aja. Dari Karang Yang Sambung. pertama dari Coffee and Roastery Robusta Kebumen Karang Sambung. oke. Yang kedua Yang kedua dari Wonoharjo dari Gesma proses Kopi. natural ya. Yang ketiga Lalu yang terakhir Kopi Kopi Sadewo Sadewo dari Kebumen Kedunggung Sadang. Kedunggung Sadang. Kan ini kan pakai grinder atau pakai mesin. Nah, ketika kita coba untuk kita gigit sendiri kok, itu hampir sama nggak sih untuk rasanya? Letak kopi sama kopi yang di cupping yang udah diseduh. beda. Oh beda. Jelas beda ya. Soalnya kan belum kena air panas. Oh jadi dia belum ke ekstrak ya. Oh iya. Oke. Jadi memang Misalnya aja masnya minum kopi ya, benar. sama ampasnya kan beda tuh. Oh iya. Oh benar. iya. Jadi, Tapi secara nggak langsung lebih efektif di cupping. cupping ya. Seruput. Disebut terus biar saya. Jadi seruput Biar mas nggak apa-apa. ini pakai sendok cupping ya. Jadi sendoknya emang sedikit beda bentuknya. Akhirnya ya. Lumayan ya ini ya. Itu banget spoi-spoi jadinya Spoi-spoi. jadi adem. Jadi kalau nyeruput keras aja. Jadi cairan kopinya itu nyebar di dalam mulut gitu. Mantap banget. Nah, dari rasa, flavor, terus aftertaste itu rasa yang
tertinggal ya. Oke. Kenangan Aduh, jadi curhat. banyak orang lokal dari kopi itu. tergantung Mbak. Terus ada, kalau ini kita cupping form khusus robusta. Oke. Jadi yang kategori ketiga ada asin dan kecut, salt dan acidity. Acidity asam ya. Ya. Lanjutannya ada bitter dan sweetness. Itu satu Sweetness. kolom. Oke. Bitter dan sweetness. Bitter Ah, itu jadi- pahit, sweetness iya. itu manis. Jadi itu perbandingan Balance. balik ya. Jadi Oh, kalau oke. bitter makin tinggi ya makin nggak enak. Makin gak enak, gak nyaman Tapi ya. kalau sweet makin tinggi makin Makin enak. nyaman. Oh gitu, Jadi oke. banding terbalik, tapi dia satu kolom Satu kalau kolom. di cupping form. Oke. Lalu ada mouthfeel atau body kalau kita biasa nyebut. Nyebutnya, Itu mouthfeel itu apa ya, antepnya lah, antep. antep tebel, Ya. Kok antep itu tebel ya? berat. Bahasa halus sih. Dulu deh saudaranya ya. Jadi sebenarnya itu kenapa kok mouthfeel ya? Kenapa? Kalau bahasa terjemahnya perasaan dalam mulut. Apa Perasaan itu dalam artinya, mulut. ya kan? Kayaknya susah kita ya, maksudnya ya, perasaan dalam mulut Bayangkannya ya, membayangkannya susah. Nah itu sebenarnya itu tekstur di dalam lidah. Tekstur di dalam Jadi lidah. misalnya kita Oke. perbandingan air putih sama air susu. Air Iya. susu. Susu kan ada Rasa antep itu yang kental kental. itu. Oh, Nah, sebenarnya oke. mouthfeel itu tekstur. Teksturnya, Oh, oh tekstur gitu. dari kopi sendiri, oke. Lalu selanjutnya ada balance. Balance itu keseimbangan. Keseimbangan, Ya, betul. dari tadi apa? Asid. Asid, bitter, sweet, Heeh. Salt. mouthfeel, itu Uh-huh. semuanya kita rangkum seimbang atau enggak. Oke, Itu dan balance. ternyata balance. Nah kalau ternyata kok asidnya robusta nih ya, Uh-huh. asidnya tinggi bagus, Oh, oke. tapi bodinya ampang, Apa? kurang. Kurang Oh, tinggi. gitu. Nah itu balance-nya Nggak balance. skor balance-nya nggak Oke. tinggi gitu. Terus beberapa di sini ada uniformity, ada clean cut, tapi ini karena kita cupping cepat jadi satu sampel aja, Satu jadi sampel. kita bahas di lain waktu mungkin ya ini. Lalu ada overall score itu skor total. Keseluruhan. Iya. Gitu. Kita lanjut ya. Jadi memang perlu dengan momen dan timing ya. Iya. Cari rasanya ya. Feel-nya juga harus Feelnya main. juga harus mulai. Jadi buat kalian yang nggak punya perasaan nggak usah kopi-kopi. Jadi sambil ngerain. Jadi setelah nyendok ini sendoknya dibilas dulu. Jadi rasanya nggak Nggak tercampur. Campur rasa antara kopi yang satu Atau sama mungkin yang lo juga lain. mau minum air putih dulu biar nggak tercampur juga Biar di mulut. netral Netralkan mulutnya. dulu. Dia yang cupping, saya yang punya rasa ya. Didi gimana Ge? Kamu suka mau ikut cupping juga nanti Ge? Jadi penasaran loh. Jadi penasaran ya? Mungkin nanti kita ikut cupping bareng sama peserta-peserta aja deh. Boleh, bener banget. Biar kita tuh juga ikut merasakan, wih ternyata asik ya kita ya ikut cupping loh. Emang iya ya. Jadi untuk ini juga persiapan nanti buat teman-teman dan juga calon peserta untuk season cupping kalian, untuk apa sih kopi yang akan di apa? Gitu kok malah jadi promosi saya sendiri ya Pak. Jangan, oke. Itu salah satu dari beberapa season cupping di sini ya Ki ya. Iya. Untuk Rangkuman aja. rangkuman dari keseluruhan, oke. Mungkin Pak Tri dan Pak itu bisa ke sini biar bisa lebih ini lagi, bisa saya bantu. Ini loncat banget ya. Jadi untuk skor mungkin saya belum bisa sebutin karena Oke. tadi juga di awal kita ada penilaian dry aroma juga. Jadi itu kita lewatin juga ini kalau mau skor yang sesungguhnya sebetulnya ada 5 cup Ada masing-masing 5 cup, sampel. oke. Tapi ini kita untuk evaluasi Evaluasi. sedikit aja biar Cepat ya? tahu tata caranya juga kurang lebih standarnya di mana. Nanti kalau mau saya skor lagi nggak pas setelah acara nanti saya ulang. Bisa langsung bisa gitu. ya saya kasih nilainya. Oke, untuk kopi yang pertama tadi yang Kopi Karang Sambung. Karang Sambung dari Dari Cafe Cafe Lestari. Jadi ya untuk penilaian kopi ketiga ini tanpa ada maksud menjatuhkan atau
sebaliknya. Oke. Jadi netral ya, maksudnya Netral. apa adanya. Memang sesuai standar. Ya betul. Jadi yang pertama itu di aroma itu ada aroma, tadi aromanya udah dituang air duluan ya. Oke. Jadi wet aroma. Jadi kopi pertama itu ada bau palm sugar atau Gula. gula ya. Wangi gula. Juga ada aroma spice atau rempah-rempah. Rempah-rempah. Nah, untuk rasa dia oke, dia juicy ya, maksudnya acidity-nya itu sama sweetness-nya Balance. ya, dan juga juicy, seger lah, itu Seger. gimana ya? Fresh. Nah, di aftertaste dia lumayan cukup smooth, Oke. cukup oke, tidak mengganggu. Jadi lembut Jadi ringan. ya oke, lalu dia acidity-nya cukup tinggi. Jadi karena tadi di flavor saya bilang juicy, iya, jadi betul. dia acidity cukup tinggi, Oke. sweetness-nya juga cukup Sweetnya, tinggi. Nah, makanya hasilnya mouthfeel atau bodinya tadi cenderung sedang kalau yang pertama. Yang pertama. Yang Ya. pertama yang kopi karang sambung. Overallnya balance-nya cukup balance karena Oke. tadi body manis dan asidnya Seimbang. seimbang, Oke. betul, dan overallnya juga skornya cukup bagus. Cukup bagus. Overall bagus yang pertama. Nah, yang kedua ini mungkin perlu peningkatan lagi. Oke. Ini yang kedua dari kopi Wonoharjo Wonoharjo. Bangsa Kopi ya. Di pasca panen juga di roastingnya. Oh, oke. Jadi di aroma wetnya tadi baunya sedikit smoky. Smoky. Ya seperti Tembakau. agak gosong. Gosong. Lebih ke dalam. Lalu aroma dark coklat. Oke. Ya. Nah, di flavor itu ada vegetalnya. Dan Oke. vegetal itu seperti sayur Sayuran. sedikit ya. Oh. Lalu aftertaste-nya kering, cukup meninggalkan Bekas. gangguan. Oh, Masih kurang agak nyaman. ganggu Ya, gitu. kurang Oke, nyaman. masih kurang nyaman. Nah, saya belum lihat bijinya, tapi mungkin Oke. dari roastingnya terlalu cepat, jadi luarnya Sudah matang, dalamnya masih belum Oke. mungkin. Saya belum lihat bijinya. Dari acidity dia rendah, mungkin karena tadi roastingnya gelap juga, Gelap jadi juga, Dan, ya. otomatis acidity-nya rendah. Dari sweetness-nya juga ketutup Sama- aroma smoky dan Oh, pahitnya itu. oke. Jadi bitternya cukup tinggi. Oh. Nah, bodinya itu medium to high, tapi ada kasarnya gitu. Oh, iya. Jadi kalau yang Oke. bagus itu Lebih ke bold tapi halus. Halus. Bold tapi kayak yang pertama itu Tebal, medium, tapi masih- medium tapi halus. Kalau yang ini ada kasarnya gitu. Nah, jadi karena dia berdominan di body, Bodinya. dia balance-nya juga kurang, sehingga overall score-nya juga kurang bagus. Oke. Ya. Itu untuk di Yang kopi kedua. Di Wonoharjo. Ya. Lalu Yang kopi yang ketiga. ketiga, ini dari aroma itu intens seperti karamel. Jadi kalau Oke. tadi kan gula dark coklat Aksinya. gosong ya pas ya, Iya, karamel oke. ya. Ini dari kopi Karamelnya Sadewa ya. pas, ya. Flavornya cukup bagus. Juga waktu dingin itu tadi karamelnya Oke. jadi milk coklat susu. Iya, coklat Apa ya? Kan ada dark coklat, ada milk coklat, ada Biasanya lebih ke milk coklat. ya white coklat, macam-macam ya. Ini milk Oke. coklat. Aftertaste-nya oke, pendek, tapi netral ya. Netral. Tapi minusnya agak pendek gitu. Enggak terlalu ini Oh, banget. ya. Jadi kalau kita nilai aftertaste itu sebenarnya dua kategori, panjang pendeknya sama nyaman dan tidaknya. Tidaknya. Oke. Jadi ini oke, nggak maksudnya nggak mengganggu atau nggak nyaman, nggak Nyaman bahasanya ya, apa? jadi tengah-tengah Tengah-tengahnya ya, jadi tengah-tengah, gitu. tapi minusnya itu pendek. Pendek. Oh, teksnya. jadi kurang panjang. Gitu, ya. Gitu. Ya benar, kalau pendek pasti kurang panjang. Ya benar juga. Lanjut acidity-nya itu paling tinggi yang kanan. Oke. Acidity-nya untuk robusta itu bagus.
Jadi skornya lumayan, acidity-nya. Lalu sweetness-nya juga oke. Sweetness-nya cukup tinggi, tapi di mouthfeel dia medium ke low. Medium ke low. Oh, oke, lebih turun ya. Ya, agak turun. Tapi smooth ya. Oke. Jadi cuma intensitas bodinya aja yang kurang, tapi oke, maksudnya smooth ya. Nah, secara balance dia netral aja, 7,25 itu poin netral ya kalau di scoring. Jadi secara balance dia oke, dan overallnya juga 725 kalau saya nilai, jadi itu tengah-tengah. Oke. Itu maksudnya lumayan juga. Jadi cuma di mouthfeel aja yang kurang nendang ibaratnya. Iya, sweetnessnya bisa ditingkatin ini. Gitu sih ya, sekilas ya. Jadi sekilas beberapa dari cupping singkat kita di kali ini ya. Pesta Kopi Kebumen ini oleh Ko Andre Purnomo. Ko Andre Purnomo dan juga dari Temanggung, dari Kopi Roastery dan Q Robusta Grade, dan juga bersama Bapak Tri dan juga Pak Slamet. Ya, itu terima kasih mungkin dari Ko Ade atas dari pembekalan dan juga apa sih namanya, penilaian atas kopi dan juga itu dasar dari cupping sendiri ya. Iya, yang sangat penting. Cupping teknisnya untuk para peserta kita itu nanti akan seperti apa? Iya. Sudah mempersiapkan kan? Sudah dong harusnya. Jadi nanti semua teman-teman peserta Fun Battle of 360 ini akan cupping kopi yang akan dilombakan akan mereka cari supaya mereka itu juga nanti bisa mengikuti dengan sesuai standarnya gitu loh. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Prasetyo, perwakilan dari rekan-rekan juri. Sebelumnya mengucapkan selamat datang dan selamat bertanding buat teman-teman peserta V60 Battle. Dan sekarang kesempatan kalian untuk asesmen atau penilaian terhadap kopi yang akan teman-teman seduh. Nanti silakan langsung saja secara pelaksanaannya, teman-teman langsung cupping bergantian menggunakan sendok cupping masing-masing. Nah, nanti setelah cupping teman-teman sudah merasa cukup, nanti kembali seperti ini lagi. Nanti ada tambahan dari rekan-rekan juri untuk sistem penilaiannya. Jadi pertama, kami mengharapkan Fun Battle dimanapun, untuk peserta yang dari manapun juga itu terus dan selalu melakukan persiapan. Mau itu eventnya Fun Battle, mau itu eventnya Fun Brewing, kalau konteksnya sudah kompetisi, kami sangat berharap teman-teman peserta tetap melakukan persiapan dan tetap melakukan yang terbaik. Karena kami tidak ingin bahwa event Fun Battle pastinya teman-teman panitia sudah menyiapkan sedemikian rupa, teman-teman juri sudah datang dari berbagai kota, itu datang ke sini hanya untuk benar-benar yowis fun gitu. Aku daftar terus untung-untungan kayak gitu, nggak ada lagi kayak gitu. Tapi benar-benar ada aspek yang dinilai. Meskipun eventnya adalah Fun Battle, tapi teman-teman dari juri pun sepakat bahwa ada variabel yang harus dinilai. Seperti itu. Tidak ada lagi subjektivitas juri. Semuanya berdasarkan objektivitas. Karena juri pun melakukan cupping dan kalibrasi. Begitu, G? Oke. Beberapa mungkin kekurangan yang harus teman-teman tutupi atau teman-teman maksimalkan dari teknikal seduh maupun variabel seduhan. Kemudian poin penting yang akan saya sampaikan di sini setelah tadi kita rundingkan dengan teman-teman juri bahwa poin penilaian secara keseluruhan kurang lebih ada 4. Pertama adalah acidity, body, balance, dan terakhir aftertaste. Dengan kegiatan pesta kopi di Kebumen ini, kira-kira kesannya gimana kok? Karena ada pesan-pesan buat teman-teman kopi di seluruh Indonesia kira-kira. Ini event yang menarik sekali ya. Di Kebumen ini mungkin salah satu event besar yang pertama untuk kopi.
Jadi bagus banget, Sambil entusiasnya menunggu juga teman-teman bagus. di Ya. season Dan camping. teman-teman juga panggung ini pada bisa selesai. belajar Betul sekali. cara Semua evaluasi kalau kopi 32 juga peserta tadi ya. dengan adanya benar. cupping juga ya. Semoga kedepannya terus ada tiap tahunnya ya. Ya, dan di kota-kota lain mungkin bisa mengikuti Betul, ya kok ya. kota-kota lain semoga juga mengikuti. Bisa mengedukasi ke teman-teman. Nah, setelah dari sisi pemula, camping di sini, nanti ya. kalian akan dipertaruhkan di sini di atas panggung Ada kompetisi dengan fun 4 battle meja, ya. yang pasti satu mejanya Walaupun itu judulnya fun, masing-masing tapi di satu sini orang. kompetitif. Kalian akan Jadi bersebelahan bisa juga dan juga kalian saling, akan apa ya, menunjukkan menunjukkan skill skillnya basic juga. kalian sendiri saling belajar masing-masing. satu sama lain. Gitu. Terus juga Oke, terima kasih, disediakan Kak Ade, juga oleh pesan-pesannya. panitia beberapa Terima kasih. equipment di sini. Itulah keseruan tadi kegiatan pesta kopi di Kabupaten Kebumen. Dan para pencinta kopi dimanapun Anda berada, jangan kalah dong dengan kegiatan teman-teman di Kebumen. Ayo tunjukkan kemampuan kalian dan kita tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya.